له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Asyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita membasahi lisan kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat yang terbesar, nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka untuk belajar dan belajar. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita, yaitu tentang sunnah-sunnah harian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita sudah sampai pada al-istaiqadhu minan naumi wa ma yu'addimu min a'mali kana yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu bangun dari tidur dan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga kemarin yang sahun naumi an wajhihi, mengusap wajahnya dari bekas-bekas di tidur. Kemudian yang keempat wa yanzuru ila sama, kemudian memandang ke langit. Wa yaqra'ul ayatul asr al-akhirah min surah Ali Imran. Kemudian setelah keluar dari rumah dan memandang ke langit, kemudian membaca 10 surat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian yang keenam ghuslul yadaini salasa. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya tiga kali. Kemudian yang ketujuh al-istinsaq wal istinsaru bil ma'i salasan, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Kemarin kita sudah sampai di sini. Kemudian sekarang kita lanjutkan, yaitu setelah Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya, beliau berwudu. Sekarang kita lanjutkan tentang al-wudu. Jadi setelah Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya, kemudian beliau berwudu. Sekarang kita bahas di sini muallif membahas secara ringkas tentang sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
min sunanil wudu'i, sunnah wudu. Yang pertama, siapa yang bisa jawab sunnah wudu? Yang pertama adalah as-siwak, bersiwak. Jadi sama dengan ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, kemudian membaca doa dan bersiwak. Dan ini Rasulullah SAW ketika hendak berwudu, beliau bersiwak terlebih dahulu. Dzalika qabla al-bud'i bil wudu. Jadi Rasulullah SAW menggunakan siwak sebelum berwudu, atau qabla al-madmadah, atau sebelum berkumur. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hendak berwudu atau ketika ingin berwudu, beliau bersiwak terlebih dahulu. Fayusannu liman arada al-wudu ayyastaka, dan disunahkan bagi orang yang hendak berwudu atau ingin berwudu hendaklah menggunakan siwak. Dalilnya adalah di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Sekiranya kalau aku tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak di setiap kali mereka hendak berwudu. Jadi siwak ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW sakit keras dan hendak meninggal, dia melihat siwak yang ada di tangannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau memintanya. Beliau bersiwak. Karena siwak itu adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sunnah wudu yang kedua, at-tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian yang ketiga kita singkat, ghuslul kafaini salasa. Jadi sunnah wudu yang pertama adalah bersiwak, kemudian yang kedua membaca basmalah, kemudian yang ketiga ghuslul kafaini salasa, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Hadisnya adalah hadis Utsman radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis Utsman tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu da'a bi wudu'in. Bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu pernah mengajari para sahabat untuk berwudu. Fatawaddoa faghasala kaffaihi salasa marrat. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitun nabiyya yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu persis sama dengan wuduku ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu apa? Dengan membasuh kedua telapak tangan. Ini adalah sunnah wudu. Dan ini yang diajarkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu kepada para sahabat. Kemudian yang keempat, kita singkat ya habis. At-tayammunu fi ghuslil yadaini wal qadamain. Mendahulukan yang kanan
terlebih dahulu dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Hadisnya atau anha qala, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal. Wa tarajjulihi, dalam berjalan atau dalam melangkah, wa tuhurihi, atau dalam bersuci atau berwudu, wa fi sya'ni kullihi, atau dalam setiap keadaan. Kecuali hal-hal yang mengharuskan kita untuk mendahulukan yang ini. Seperti apa? Keluar dari kamar mandi. Masuk dari kamar mandi harus menggunakan kaki kiri. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza tawadha'tum fabda'u bi ayyaminikum, dan apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan terlebih dahulu. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, la khilafa baina ahli ilmi fima 'allamnahu fi istijabil bid'ati bil yumna. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmi yang kami tahu dalam menganjurkan untuk memulai dengan yang kanan. Jadi ketika kita berwudu, kita harus mendahulukan yang kanan. Khususnya kita yang punya anggota wudu yang dua, seperti tangan atau kaki. Kemudian yang kelima, al-bida'atu bil madmadati wal istinsyaqi. Setelah mendahulukan yang kanan, maka dimulai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi berkumur-kumur itu sekaligus apa? Menghirup air yang keras ke dalam hidung. Hadisnya adalah di hadis Utsman radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi. Hadisnya adalah hadis Utsman di dalam tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu famadmadha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, wastansara, dan mengeluarkan air dari hidungnya, summa ghassala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, setelah berkumur-kumur, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaim. Harus sempurna dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung kecuali orang yang berpuasa. Jadi kita berkumur-kumur itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar berkumur-kumur saja. Bukan hanya sekedar kumur-kumur, akan tapi harus sempurna. Sekarang kita baca hadisnya. Li hadis Lakid bin Sabra. Hadis Lakid bin Sabra radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya atau pernah berkata kepada Lakid bin Sabra, asbighil wudu, sempurnakanlah wudumu, wa khallil bainal asabi, dan silang-silanglah jari jemari, baik jari jemari tangan atau jari jemari apa? Kaki, harus sempurna. Wa baligh fil istinsaqi illa an takuna sha'iman, dan harus sempurna dalam beristinsaq atau menghirup air kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Sekarang kita jelaskan
bagaimana berkumur-kumur yang sempurna atau beristinsyak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya biar sempurna. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-mubalaghatu fil madmadati, yang dimaksud sempurna dalam berkumur-kumur itu adalah antuharrikal ma'a biquwwah, dalam kau menggerak-gerakkan air yang kuat di dalam rongga mulut, wa taj'aluhu yasilu kullal fam, sehingga sampai ke semua rongga-rongga mulut kita. Jadi bukan hanya sekedar kumur-kumur biasa, akan tetapi kumur digerakkan kiri dan kanan sehingga sampai ke semua rongga mulut, sehingga mulut kita bersih dari segala kotoran dan yang lainnya. Wal mubalaghatu fil istinsaki, yang dimaksud sempurna dalam beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, ayyajzibahu bi nafsin qawi, jadi harus dihirup dengan keras. Karena kalau cuma sekedar dimasukkan ke hidung itu tidak bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. Harus dihirup. Jadi sekalian berkumur kemudian dihirup dengan keras. Dengan keras kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri yang keras. Lebih-lebih dalam keadaan flu dan pilek, ketika kita hirup dengan keras kemudian kita keluarkan, itu akan keluar semua kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang ada di dalam. Wal mubalaghatu makruhah hisab, menyempurnakan istinsyak tadi dengan keras di hidung itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa saja. Kalau yang tidak berpuasa maka harus sempurna, harus keras. Wal isbahu ajruhu azimun la siyama halal makan. Jadi menyempurnakan wudu itu, menyempurnakan berkumur-kumur dan menyempurnakan menghirup air ke dalam hidung dengan sempurna, itu pahalanya besar. Pahalanya besar, la siyama halal makan, lebih-lebih dalam kondisi yang sangat dibenci. Misalnya dalam kondisi air yang sangat dingin atau musim dingin, dia bisa menyempurnakan wudunya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapus kesalahan dan meningkatkan derajat? Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala, ya tentu wahai Rasul. Qalu bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isbabul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sangat dibenci. Seperti tadi, musim panas, musim dingin yang sangat dingin dengan air yang dingin bisa menyempurnakan wudunya dengan sempurna. Kemudian yang kedua, waqaswatul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid, khususnya yang jalan kaki, yang rumahnya jauh dari masjid,
Ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah, fadzalikumur riba, dan menunggu salat setelah salat itu adalah riba, itu penjahat. Kemudian yang ketujuh, al-madmadatu wal istinsaku min kaffin wahid. Sekarang cara berkumur yang kita bahas tadi, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Jadi bukan pakai dua tangan ya ketika ingin berkumur-kumur, tapi dengan satu telapak tangan. Hadisnya atau dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid di dalam sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, famadmadha wastansaqa min kaffin wahidatin, fa'ala dzalika salasan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Fa'ala dzalika salasan, maka beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, walam yaji'ul fasli bainal madmadati wal istinsaki fi hadisin sahih al-batta. Tidak ada jarak antara berkumur-kumur dan menghirup air itu. Wa kana yastansiku bi yadihi al-yumna, dia beristinsak menghirup air dengan tangan kanannya, kemudian beristinsak mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Jadi berkumur-kumur dan beristinsak atau menghirup air itu tidak ada jaraknya. Cuma dengan satu tangan atau dengan tangan kanan berkumur-kumur langsung sekaligus menghirup air. Menghirup air dengan keras, dengan sempurna. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Jadi beristinsak atau berkumur-kumur itu dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Jadi jangan kita cuma sekedar berkumur-kumur langsung istinsak semuanya dengan tangan kanan. Karena tadi mengeluarkan air dari hidung itu dengan apa? Dengan tangan kiri. Tadi kita dengan tangan kiri dengan keras. Ya, kotoran yang ada di dalam hidung semuanya bersih. Ini sunnah wudu ya, bukan wajibnya wudu atau rukun wudu. Kemudian yang ke-8, fi mashir ra'si tusannu sifatu al-masnuna. Dalam mengusap kepala itu disunahkan dengan sifat atau dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang beginilah cara Rasulullah mengusap kepala ketika berwudu. Wahia ayat da'a fi masihi li ra'sihi fayadqu yadayhi fi muqaddimah ra'si. Jadi Rasulullah SAW mulai mengusap kepalanya dari depan, dari tumbuhnya rambut ya, mulai dari tumbuhnya rambut. Summa yadhhabu bihima ila qafa ra'sihi. Kemudian ditarik ke belakang sampai akhir tumbuhnya rambut. Summa yarji'uhuma lil makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke depan dari awal dia mulai tadi. Kemudian jari telunjuknya ditaruh ke telinga, jempolnya dinaikkan ke atas. Ini cukup 1 kali saja. Wal mar'atu aidan taf'alu hadhihi sunnah bi nafsi thariqah. Dan begitu juga dengan wanita, sama caranya mengusap rambut ketika berwudu. Dimulai dari tumbuhnya rambut bagian depan, kemudian ditarik ke belakang sampai tumbuhnya rambut yang paling akhir, kemudian
kemudian dikembalikan lagi ke depan dari awal dia mulai, kemudian telunjuk tangannya ditaruh ke telinga, kemudian jempolnya dinaikkan ke daun dia. Itu cukup 1 kali. Hadisnya adalah jadi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap rambutnya atau kepalanya ketika berwudu. Ini dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan cara yang demikian. Yaitu hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'a bimuqaddami ra'sihi." Beliau memulai dari awal tumbuhnya rambut, summa dhahaba bihima ila qafahu, kemudian diusap ke belakang sampai di sini sampai akhir tumbuhnya rambut, summa raddahuma hatta raja'a ila makanin alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi dari awal dia mulai itu dari cukup ini aja. Di dalam kitab yang lain atau hadis yang lain disebutkan khususnya bagi orang yang rambutnya rapi, rambutnya lurus, kalau menggunakan cara yang seperti ini, dia diusap ke belakang, kemudian dibalikin lagi, maka rambutnya akan berantakan atau tidak rapi atau berantakan atau sudah kasir. Jika ada yang rambutnya panjang atau rambutnya lurus, Rasulullah SAW juga pernah mengusap kepalanya sesuai arah rambut. Jadi ketika arah rambutnya ke depan sama belakang, Rasulullah mengusapnya ke depan dahulu, dari tengah ke depan dahulu usap, kemudian ke belakang. Jadi rambutnya tetap rapi dan tidak berantakan. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih beliau menggunakan apa? Sorban. Kadang cuma diusap-usap saja di depan, itu sudah sah. Kemudian yang ke-9, at-taslisu fi ghuslil aqdar. Jadi dalam membasuh anggota tubuh itu harus 3 jumlahnya, harus 3 kali. Al-ghuslatul ula wajibatun. Basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Wa amma saniyatu wasalisatu fa sunnah. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Wala yuzadu ala salas, dan tidak boleh ditambah lebih dari 3. Jadi mengusap anggota tubuh ketika berwudu atau anggota wudu itu harus 3 kali. Basuhan yang pertama hukumnya wajib, basuhan yang kedua sunnah, dan yang ketiga juga sunnah. Dalilnya adalah masabata indal Bukhari rahimahullah taala min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali. Kemudian hadis yang kedua, wasabata indal Bukhari rahimahullah aidan, dan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah juga dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu juga membasuh anggota wudu 2 kali. Jadi Rasulullah pertama pernah sekali juga pernah, yang kedua juga pernah 2 kali. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan wasabata fis sahihain, disebutkan di dalam sahihain, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Lebih lengkap lagi min hadis Utsman, dari hadis Utsman radhiyallahu
taala anhu, dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Jadi semuanya punya dalil ya. Rasul pernah berwudu membasuh anggota wudu sekali-sekali. Yang kedua pernah membasuh anggota wudu 2 kali. Kemudian yang ketiga 3 kali. Walidza faminal afdal at-tanwi' ahyan. Dan oleh karena itu yang afdal, yang paling utama bisa dilakukan bermacam-macam. Ahyanan yatawaddau marratan. Kadang-kadang juga Rasulullah berwudu sekali. Wa ahyanan marratain, dan kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu atau membasuh anggota wudu 2 kali. Wa ahyanan salasan, dan kadang-kadang juga 3 kali. Wa ahyanan yukhalifu fil adad. Kadang-kadang juga Rasulullah menyelisih dalam jumlah. Misalnya fayaghsilu masalan al-wajhu salasa. Misalnya Rasul pernah membasuh wajahnya 3 kali ketika berwudu 3 kali. Kemudian membasuh tangannya wal yadaini marratain. Kemudian membasuh tangannya 2 kali. Wal qadamain dan membasuh kedua kakinya 1 kali. Jadi Rasulullah pernah berwudu dengan bermacam-macam jumlah. Pertama pernah berwudu kadang membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya 2 kali, kemudian membasuh kakinya 1 kali. Itu semua pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah dicontohkan dan pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-aghlab ay ya'ti bil kamali salasani fa huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sempurna 3 kali. Jadi yang 1 kali, yang 2 kali itu jarang-jarang. Yang paling sering dilakukan oleh Rasul yaitu mencuci atau membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Bahwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ad-du'aul waridu ba'dal wudu. Doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wudu. Jadi jangan kita remehkan ya, bahwasanya wudu itu karena amalannya sangat ringan, sangat gampang, setiap hari kita lakukan dan kita anggap remeh, itu pahalanya ringan. Jangan kita anggap seperti itu, bahwasanya wudu itu ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus sempurna, itu menyempurnakan wudu sesuai yang diajarkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu kepada para sahabat. Jadi doa setelah berwudu. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yuhdithul wudu aw fa yusbihul wudu." Barang siapa di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dengan sempurna, kemudian setelah itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan doa yang singkat seperti itu, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga, semua pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha sya', dia masuk ke dalamnya dari arah pintu mana yang dia suka.
Bayangkan, wudu adalah amalan yang sepele, amalan yang ringan, yang setiap hari kita kerjakan, setiap hari, setiap malam kita kerjakan, itu pahalanya bisa membuka semua pintu surga dan kita bebas memilih dari pintu mana yang kita suka. Apakah kita pernah membayangkan ketika berwudu hanya sekedar wudu saja? Apakah kita pernah membayangkan ketika kita berwudu dengan sempurna kita akan dibukakan semua pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita membayangkan pintu surga, semua pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berwudu dengan sesempurna-sempurnanya. Bukan hanya apa? Wudu asal-asal. Jadi, maka kita akan perhatikan wudu yang sempurna sesempurnanya karena pahalanya sangat besar. Itu semua pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyempurnakan wudhunya sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh juga ditambah dengan apa? Dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Jadi pahala wudu itu bukan hanya sekedar dibukakan pintu surga saja, kan, tapi apa? Menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min," apabila seorang hamba muslim atau beriman berwudu. Dengarkan hadis Abi Hurairah, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajhahu, maka dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma, maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang oleh matanya, ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma, atau ma'a akhiri qatril ma, maka akan keluar kesalahan-kesalahan yang dilihat oleh kedua matanya bersama tetesan air yang mengalir di wajah. Jadi ketika dia berwudu, maka ketika dia membasuh wajahnya dengan sempurna, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari kedua matanya yang dia lihat. Mungkin melihat hal-hal yang maksiat, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari kedua mata yang digunakan untuk memandang bersama tetesan air yang terakhir yang menetes dari wajah. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batusaqqa yadahu ma'al ma aw ma'a akhiri qatril ma, maka akan keluar dosa-dosanya, akan keluar bersama tetesan-tetesan terakhir atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma aw ma'a akhir qatril ma, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari kedua kaki yang digunakan untuk berjalan bersama tetesan air yang terakhir yang menetes dari kakinya, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga dia keluar bersih dari dosa. Bayangkan, wudu adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang ringan, yang pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala
yaitu bisa membuka semua pintu surga, bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana yang kita suka, menghapus kesalahan-kesalahan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita berwudu, maka kita perhatikan sunnah-sunnahnya tadi. Itu apa tadi sunnahnya? Berwudu bersiwak terlebih dahulu sebelum berkumur. Kemudian berkumur mencuci apa? Kedua telapak tangan dengan tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dengan sempurna dengan satu tangan. Berkumur-kumur sekaligus menghirupnya dengan keras. Terus berkumur dengan kencang sebanyak 3 kali dan mengeluarkannya dengan tangan. Sebelum berkumur tadi membaca bismillah. Kemudian berkumur-kumur, terus mengusap rambut harus sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengusap ke belakang, kemudian ditarik ke depan, ujungnya dimasukkan ke tengah, kemudian terus tarik ke atas. Terus setelah selesai berwudu, mendahulukan yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan. Kemudian setelah selesai berwudu membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, apakah sah wudu seseorang ketika tidak membaca doa? Sah. Wudunya sah. Karena doa itu tidak termasuk rukun wudu. Itu adalah sunnah wudu. Tapi tidak membuka pintu-pintu surga ya. Syaratnya dibukakan pintu surga yang 8 harus apa? Sempurna. Setelah berwudu membaca baru dibukakan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Semua pintu surga itu dibukakan biar masuk ke dalamnya dari pintu mana yang kita suka. Di doa ini walaupun tidak termasuk rukun wudu, itu kuncinya. Setelah berwudu berdoa baru dibukakan pintu surga ya. Ada dulu. Langsung sedikit. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada, kalau bisa saja jawab, kalau bisa ngobrol alam. Kalau berdoa, apakah harus angkat tangan? Jadi sunnahnya di sini ketika doa setelah wudu tidak mengangkat tangan, tidak tanpa mengangkat tangan. Dua, untuk membasuh kepala itu airnya harus sedikit atau sedang atau banyak. Bisa beda dengan dibahas. Iya, bisa. jadi sahnya mengusap mengusap kepala atau rambut itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak harus semua basah di sini saja itu sudah. Terus mau untuk mengirit air, karena Rasulullah SAW tidak suka boros atau mubadir, kita dianjurkan seminim mungkin, sedikit mungkin, tapi atau boros. Nah, Rasul berwudu itu dengan satu mangkok air, saking iritnya atau tidak. Jadi ketika mengusap air secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Pertanyaan terakhir. Bu, Mengusap rambut Ya, termasuk sunnah. Mengusap rambutnya termasuk sunnah. Mengusap rambut itu adalah rukun wudu.
Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Rukun kun. Jadi harus benar. Mencuci kaki juga harus di selang-selang ini. Ya, tadi mencuci tangan di selang-selang benar. Bisa sekali, bisa tiga. Seperti yang dilakukan Rasulullah pernah sekali. Jadi kalau kita ingin pahala yang besar tadi maka harus ada bukan pintu surga. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan kaki kita, tangan kita, wajah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kesalahan-kesalahan yang kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali illa taubat, kecuali dengan kesalahan kecil. Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan setiap hari yang kita lakukan yang tidak bijaksana. Karena itu bisa dihapus dengan amalan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.